Halo guys, kembali lagi bersama saya Minur70. Hari ini saya akan membagikan sebuah catatan saya tentang hal-hal yang tabu bagi diri kita sendiri. Pasti pernah kan, setiap orang mungkin orang-orangnya seperti depresi, ya kan, orang-orang yang hikikomori, no life dan lain-lain. Pasti dia pernah dianggap tabu oleh sebuah kehidupan. Nah, di sini saya akan men-share tulisan saya yang seperti itu. Seperti apa tulisannya? Oke, langsung saja. Oke, di sini saya akan mulai mengenai tulisan saya yang mungkin pernah seseorang itu pernah dianggap tabu sama teman-temannya, orang tuanya dan lain-lain. Pernah nggak sih kalian dianggap tabu sama orang lain atau orang tua? Misalnya ucapan kalian tuh udah baik dan benar disampaikan, tapi malah ada orang lain yang menjelaskan maksud kalian. Jadi gini, seperti contohnya begini, kalian menjelaskan contohnya seperti ini. Jadi begini, menurut pendapat saya gitu ya, pendidikan luar sekolah itu adalah proses. Nah, formal, non formal, dan informal itu hanya rangkaian proses dari esensinya. Sedangkan asumsi itu adalah faktor yang membelakangi dari proses terjadinya hal itu. Nah, terus setelah kalian mengucapkan hal-hal seperti itu, dijelaskan lagi sama orang lain gitu ya. Orang-orang ya tidak tahu itu namanya gimana, tapi ya dia seperti orang yang tak ngerti gitu ya. Jadi begini, kata dia begini. Jadi begini, maksud dia itu begini gitu. Mungkin kalau kalian berada di posisi seperti itu, mungkin berpendapat terhadap orang seperti itu gitu ya. Ya kalian berpendapatnya seperti ini, andai kata gitu. Tidak apa-apa sih orang tentang ucapan gua, ngomong tentang ucapan gua. Yang penting ucapan saya tidak dianggap tabu atau mustahil dimengerti oleh orang lain gitu. Contoh yang kedua itu dalam hal yang tabu ini yang akan saya jelaskan itu gitu ya. Atau juga ketika ada masalah tidak bisa diselesaikan secara mandiri, yaitu melalui cerita ke orang lain, ya kan. Wajar kita juga ketika berada dalam suatu masalah yang mungkin kita tidak bisa selesaikan sendiri, ya kita harus bercerita kepada orang lain yang mengerti tentang hal itu gitu ya. Tapi suatu ketika sudah cerita tentang masalah begini begitu, orang yang diajak cerita tuh iba, ya kan. Oh iya, saya tersentuh sekali dengan cerita kamu tuh begini menghadapi orang yang begini, faktornya begini, lalu penentuannya seperti ini dan lain-lain gitu. Ya tidak apa-apa sih orang-orang itu merasa iba, ya kan. Tapi untuk pertumbuhan dia, ya dia harus selesaikan dengan sendirinya, semestinya seperti itu. Tapi jika kita mau berhadapan dengan masalah sendiri, ia dengan sengaja menaruh ketiak di depan kita, di depan muka kita misalkan. Ya kita baru mau menghadapi, sudah siap menghadapi, tiba-tiba ada orang yang dari belakang menyuruh kita untuk mundur, ya kan. Seperti orang yang menaruh ketiak kita, itu kan terlagak tidak sopan itu. Masalah kita sendiri, ya kan. Baru belum kita hadapi, tapi malah dia yang ngadepin, ya kan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, katanya mau membuat kita mandiri, nyatanya menyelipkan bulu keteknya ke wajah seseorang, ya kan. Kadang hal itu lumrah terjadi kepada orang tua ke anaknya. Misalkan contohnya itu adalah ketika anaknya mau jadi TNI, ya kan, dia bilang, Pak, saya ingin menjadi TNI dan lain-lain, ya kan. Malah orang tuanya menganggapnya masih tabu, ya kan, karena orang tuanya dulu pernah trauma sama orang TNI, berantem dan lain-lain, sampai dibuat tabu ke anaknya gitu ya. Orang tuanya bilang begini ke anaknya, kalau mau masuk TNI aku takut kamu nggak kuat ngadepin orang, ntar di peperangan kamu meninggal, kamu nanti terlindas truk sama tank dan lain-lain. Padahal itu masalah pribadi orang tuanya terhadap TNI, dan kewajiban itu disangkut pautkan kepada anaknya, sehingga anaknya mungkin
Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak wajib disangkut pautkan kepada orang yang mungkin di luar masalah pribadi kita gitu ya, pertama mungkin ini sebagai pelajaran kepada orang tuanya. Tapi doktrin-doktrin menakutkan seperti ini seiring berubah menjadi tabu bagi anak-anaknya gitu. Jadi sehingga di dalam mindset anak-anaknya ini, TNI orangnya siap mati, harus siap dilandas truk ya, gini-gini, padahal badan aku masih keropos, masih kopong dan lain-lain ya kan. Sehingga anaknya ini jadi takut masuk TNI. Jadi anak itu kembali kepada ketiak orang tuanya, tidak memilih jalan yang benar untuk apa yang ia raih ya kan. Terkadang juga seseorang dianggap mustahil sama temannya dan berani menganggap tabu. Nah, di sini saya akan men-share masa lalu saya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Pernah ketika saya dulu masuk organisasi ya, saya dulu terkenal ambisius banget orangnya, tetapi kenapa dicekal-cekal begini-begini sama orang-orang ya kan. Lalu tapi bukan begitu caranya gitu ya, saking ambisiusnya saya ingin menjalankan tugas suatu program, namun ujungnya malah nggak dianggap sama anggota sendiri. Anggota itu bilang, lu siapa? Nah, ketika orang-orang seperti itu saya temui, nah banyak orang-orang yang mungkin menyebalkan, banyak orang-orang yang mungkin tidak akan pernah peduli siapa kita. Nah, di situ lingkungan itu saya akhirnya memutuskan untuk tidak peduli lagi di lingkungan tersebut ya kan. Karena orang-orang di situ sudah tidak peduli lagi dengan nasib saya selama berproses seperti itu. Saya tidak akan sebutkan nama organisasinya apa gitu ya. Nah, contoh yang ketiga yang akan saya sampaikan hari ini adalah orang-orang yang anggap ia tabu ini datang bukan untuk mensupportnya, tapi datang untuk memamerkan rasa kasihannya gitu ya. Karena kan kondisi kita seperti ini, jadi orang-orang itu datang bukan untuk mensupportnya, tapi malah untuk memamerkan rasa kasihannya. Itu kan mungkin di luar nalar gitu ya, menurut saya ya kan. Tapi tiap masing-masing dalam diri manusia itu tidak perlu dikasihani. Lama-lama orang itu berhenti berproses dan menjadi bahan tabu. Hidup dalam cacian, hinaan, cercaan, karena disuruh berhenti oleh orang-orang yang tidak peduli dan bertanggung jawab ini. Hal ini juga disebut sebagai ujian katanya. Karena sebagian orang menganggap bahwa ujian itu tabu, mustahil dijalani. Namun tidak ada kata yang mustahil dalam kamus Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk kepada orang yang mau berusaha. Tidak perlu meyakinkan orang lain jikalau orang itu menganggap semua perbuatan yang kau lakukan itu tabu menurut wujud prasangka mereka masing-masing. Jadi intinya ini dalam kisah penjabaran saya ini adalah di situ ketika kita menemukan hal-hal yang mungkin asing di mata orang lain, atau mungkin karena orang lain tidak bisa menerima sikap kita dan lain sebagainya, carilah lingkungan yang merasa kalian senang di situ, yang dimana lingkungan itu memang sangat benar-benar peduli dalam aspek tidak memamerkan rasa kasihan orang itu, apalagi orang-orang yang memang sangat sok tahu diri lah dan lain sebagainya gitu. Sehingga memang sih di sini pendapat saya ini mendukung kepada orang-orang yang bullying ya kan, orang-orang yang introvert, yang mungkin sulit untuk bergaul dalam dunia luar ya kan. Oleh karena itu di sini tulisan-tulisan saya yang sudah saya jabarkan tadi semoga bisa membuka teman-teman kita, mensupport teman-teman kita, terutama orang-orang yang ekstrovert atau orang-orang yang aktif dan proaktif di dunia luar sana, bisa menghadapi berbagai macam hal yang mungkin ada di depannya ya kan. Tapi perlu disadari juga untuk membantu orang-orang yang introvert yang mungkin akan mendukung kemandiriannya, bukan berarti mencuekkan dan lain sebagainya ya kan. Atau mungkin biarkanlah dia pelatihan untuk menghadapi masalahnya, bukan untuk membantu sih, sekedar membantu, tapi jangan sampai
dia menjadi tidak siap lagi dalam menghadapi masalah-masalahnya gitu. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih. Kalau misalkan ada pendapat-pendapat, silahkan komen, utamakan pendapat-pendapat yang positif dan mendukung, positif dan membangun juga ya. Terima kasih.